Halo bro and sis, welcome to my channel Abigail TV. Sekarang kali ini saya ingin mereview mobil Suzuki Baleno tahun 2019. Oke, sebelum itu jangan lupa tekan tombol share, subscribe, like, dan komen ya. Oke, yuk. Oke bro and sis, ini dia New Baleno tahun 2019. Yuk kita review bagian depannya dahulu ya. Nah, kalau di sini kita lihat lampunya ya, area lampunya ini yang paling saya suka gitu ya. Apalagi terutama DRL-nya. Jadi kalau bro and sis sedang mengendarai di siang dan malam, siang atau malam lah, itu kelihatan banget, terang banget lampu DRL-nya. Bahkan kalau kita ngelihat New Baleno aja berkeliaran itu udah paling keren kalau saya bilang ya, dibandingin lampu-lampu mobil lainnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, lampu besarnya dia nih udah bentuk modelnya proyektor ya. Jadi kalau bro and sis mengendarai di jalan tol gitu ya, atau yang saat yang gelap, ini udah paling terang dibandingin lampu LED. Kalau menurut saya sih itu paling oke banget. Dan kalau di bagian rambang nih ya bro and sis, di sini kan udah ada chrome silvernya gitu ya. Dia membalut area grillnya Suzuki, jadi kelihatan tambah oke banget gitu. Nah, di bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan dua lampu fog lamp. Nah, kalau di tahun 2020 itu hanya ada sedikit facelift minor saja gitu dari bagian bawahnya sendiri. Oke, gitu ya bro and sis untuk di bagian depannya. Selanjutnya kita akan bergerak ke bagian sampingnya. Yuk. Oke bro and sis, sekarang kita review bagian samping dari mobil Baleno ini ya. Nah, kita mulai dari bannya. Berhubung mobil ini masih import, jadi bannya mereknya Apollo ya. Dimana dia punya ring 16 dengan lebar 95 dengan ketebalan 55 ya. Oke, kalau dilihat sini lagi di bagian area sini, di sini dia sudah banyak list chrome ya. List chrome-nya bagus banget, terutama di handle pintu juga. Dan jangan lupa nih bro and sis, mobil ini kalau kita membuka pintu cukup dengan menekan satu kali gitu ya. Nah, satu kali ini biasanya untuk sopir aja untuk dibuka pintunya. Tapi kalau kita klik dua kali, nah itu baru bisa ngebuka semuanya gitu ya. Udah canggih banget kan ya bro and sis ya. Tuh keren banget. Dan dia punya body nih udah bentuknya hatchback ya. Ya, dimana model hatchbacknya udah keren banget, jadi dia nggak kalah kerennya dari mobil-mobil saat ini gitu ya. Jadi model-model city car-nya kelihatan banget city car modern gitu. Oke bro and sis, nanti kita bergerak ke arah belakang. Oke, yuk. Oke bro and sis, sekarang kita mereview di bagian belakangnya Suzuki Baleno ya. Nah, dengan model hatchbacknya dia ini, jadi semakin kelihatan seksi gitu ya. Jadi semakin kelihatan gemoy gimana gitu ya. Dan di sini juga ada list chrome-nya yang memperkuat dia semakin kelihatan semakin gendut tapi seksi kelihatannya ya. Jadi semakin heavy ya, berat lah. Tapi bagus banget jadinya. Oke, kalau dari lampu, nah dari lampu nih dia sudah LED ya untuk yang bagian sini lampu kecilnya. Dan lampu belakang dan lampu mundurnya dia masih lampu biasa ya, lampu remnya juga masih lampu biasa gitu ya bro and sis. Nah, untuk kamera mundur biasanya itu adalah tambahan gitu ya. Jadi kalau nanti bro and sis beli ini, kalau dia ingin memasang kamera mundur, lebih baik pasangnya di sini ya, karena agar jangkauannya bisa kelihatan lebih jelas gitu ya. Jangan dipasang di bawah sini, jangan dipasang di bawah plat nomor. Biasanya kan sekarang masih bisa dipasang bawah plat nomor, namun sekarang rata-rata untuk opsi tambahan sudah bisa dipasang di sini, karena dari Indianya udah aslinya sebenarnya tempat ini nih untuk memasang kamera mundurnya gitu. Jadi sebenarnya udah disiapkan gitu ya bro and sis ya. Oke, sepertinya itu dulu yang bagian belakang ya. Oke bro and sis, sekarang kita lihat bagian dalam bagasinya Baleno ya. Nah, untuk membukanya tekan tombol yang bagian sini ya. Oke, ringan sih, nggak terlalu berat.
Nah, ini kapasitas bagasi belakangnya sekitar 339 liter ya. Nah, lumayan cukup besar. Kira-kira 2 koper bisa masuk lah ya. Gitu. Tapi kalau stick golf jangan harap ya, nggak akan bisa masuk. No. Oke, kita lihat dalamnya yuk. Di sini juga ada lampu tersembunyi. Jadi kalau misalnya kita mencari barang dalam keadaan gelap, jangan lupa nih, di sini ada lampunya yang membantu kita untuk menerangi di dalam kegelapan. Gitu bro and sis ya. Terus di dalam bagasinya juga bagian bawah udah pasti ada ban serep ya di bawah sini. Gitu. Udah pasti juga dapat peralatan safety lah ya, lengkap dari Suzuki-nya. Ya, jangan lupa bawa payung sebelum hujan. Hujan, tapi kita... Oke, ini ada tombol membuka dan tombol menguncinya, ya. Oke, gitu ya bro and sis, untuk bagian bagasinya, oke kan? Mereka benar-benar serius gitu untuk membuatnya. Kalau saya lihat sih ya, nih ada bagian ininya, ada yang talinya juga, gitu. Jadi nggak main-main lah ya. Begitu tutupnya, jangan terlalu dibanting ya bro and sis. Oke. Kita lihat lagi bagian depan. Oke bro and sis, sekarang kita review bagian area mesinnya ya. Suzuki Baleno ini memiliki mesin 1400 cc ya, dengan menghasilkan tenaga sekitar 90 horsepower dengan 130 torsinya ya, yaitu 130 Nm. Dan mobil yang saya gunakan ini menggunakan transmisi matic dengan 4 percepatan gitu ya bro and sis. Nah, kalau bro and sis ngebut di jalan gitu ya, misalnya di tol untuk selip antara 0 ke 100, 100 ke 140 atau 150 ya, bisa durasinya sekitar kurang dari 15 detik lah. Jadi cukup gesit dan lincah mobil ini. Oh my god. Ini ya. Mungkin karena mesinnya juga udah 1400 dan bodinya juga kecil, jadi oke banget lah kalau untuk kita mau jalan kencang di dalam kota atau di tol tuh udah oke banget gitu. Apalagi kalau mau keluar kota, wah, saya pernah coba nih ya, Jakarta Semarang dengan kecepatan 120-an gitu ya, mungkin sekitar 4 jam udah nyampe gitu. Oke, gitu bro and sis. Jadi bener-bener rekomendasi banget ya untuk Suzuki New Baleno ini ya. Jadi kalau emang beli bener-bener tidak mengecewakan dan bener-bener oke. Gitu ya bro and sis. Oke. Hai. Okay. Sekarang kita nge-review bagian cabinnya New Baleno ya. Oke, di sini nih bagian dashboard ya. Ini keras-keras semua nih ya. Semua keras. Kecuali yang bagian sini ya, empuk ya. Bagian pintunya yang empuk. Dan di sini juga ada 2 airbag ya, sebelah sini dan sebelah sini. Bagian driver. Oke, untuk yang bagian setir di sini sudah tombolnya sudah bagus banget, sudah lengkap, sehingga memudahkan sopir untuk mengendalikan misalnya ingin mode entertainment gitu ya, untuk menjawab telepon segala macam, ini sudah ada di sini. Kelengkapannya sudah benar-benar memudahkan sopir untuk mengganti atau membuat entertain senyaman mungkin gitu kan ya. Lalu kalau dilihat sini juga handbrake-nya masih yang ditarik gitu ya, masih yang biasa aja, standar gitu. Kemudian ini juga transmisinya yang otomatis gitu ya, bro and sis. Lalu di sini ada laci seperti biasa gitu. Terus kemudian kalau dilihat dari displaynya sini, ini sederhana saja tapi benar-benar sudah digital untuk AC-nya ya.
gitu. Dan di sini ada 2 tombol untuk memfungsikan AC, apakah mau ingin diperbesar gitu ya fansnya atau diperkecil gitu ya. Kemudian juga digital untuk apa namanya temperatur AC-nya juga digital di sini gitu ya bro and sis. Lalu kita lihat lagi di sini, jika ingin bro and sis untuk charge handphone, kita bisa membuat tombol soketnya di sini. Kemudian ada juga untuk apa namanya, jika ingin mempunyai entertainment dalam bentuk USB, kita juga bisa colok di sini. Jadi udah bener-bener lengkap ya, lengkap banget lah gitu. Sini juga ya cahaya lampunya juga bagus banget ya, besar gitu ya. Jadi jangan takut untuk dalam kegelapan tuh udah terang banget gitu. Nah, ini juga tempat ngacanya gede gitu ya. Jadi oke banget lah kalau kita cewek-cewek yang seneng nyetir mobil kecil dan bener-bener oke. Ini kayaknya oke banget dan rekomendasinya sebagai mobil city car ya. Ini juga ada laci seperti biasa lah ya lacinya. Nah, oke lah, nyaman lah. Oke bro and sis, kemudian oh ya, kalau punya mungkin ada minuman atau apa bisa taruh di sini ya gitu. Di situ juga ada tempat kita taruh minuman, botol minuman juga bisa. Di sini juga ada gitu. Kalau saya sih naruh buat ini ya, apa namanya, pembersih sanitizer gitu bro. Tapi jangan lupa jangan dalam kepanasan, ini bahaya nih kalengnya gitu. Terus oh ya, di sini tombol engine-nya jangan lupa. Ini udah canggih, tombol engine-nya dia sudah pencet ya, start engine-nya sudah pencet, bukan yang pakai colok-colokan lagi yang starternya gitu bro and sis ya. Oke, terus dia punya ini juga apa namanya, settingan trimnya juga bisa disetting, bisa diganti warna gitu. Gitu bro and sis, sepertinya itu dulu bagian area cabin. Nanti kita lihat yang belakang ya. Oke, yuk. Oke bro and sis, sekarang kita ngebahas cabin bagian belakangnya Baleno ya. Nah, kalau dilihat di sini untuk apa namanya, passenger yang di belakang, penumpang yang di belakang, untuk perempuan atau laki-laki yang ya mungkin sekitar tingginya 160-an ya. Jadi untuk headroomnya masih oke banget ya. Terus kemudian untuk legroomnya juga masih lega lah ya, masih enak gitu untuk duduk. Ini bahkan udah settingan penumpang supir gitu ya. Jadi udah cukup lah buat kita duduk, masih nyaman gitu. Ada pegangan juga handle di sini kanan kiri. Lalu untuk passenger yang di belakang ini bisa 2 dewasa, 1 anak-anak, dan dia punya seat belt juga lengkap ya, ada 3 ya. Tuh, kemudian di sini juga ada gitu ya. Terus untuk area apa namanya, headrestnya bisa dinaik turunin juga sesuai dengan keinginan kita juga. Di sini jangan lupa nih. Ini yang bagian seneng banget, yang handphone yang nggak mau lowbat gitu, yang harus full access. Nah, di sini disediakan tempat untuk kita charge gitu ya. Jadi ada soket power di sini. Oke, itu bro and sis. Apa namanya, oh iya, jangan di bagian ini ya, di bagian passenger yang anak-anak ini tidak ada headrestnya, handrest ya. Jadi dia langsung dengan dudukan apa namanya, sandaran penumpang aja gitu. Oke, kayaknya itu aja deh bro sih, bagian belakangnya cukup simple dan nyaman. Oke, nanti kita lihat bagian depan lagi ya, yuk. Oke bro and sis, sekarang kita ngebahas detail bagian area driver ya di sini ya. Nih, tadi di bagian setir saya belum menceritakan bahwa di sini sudah bisa tilt steering ya. Dia bisa naik ya setirnya ya. Ya. Belum teleskopik tapinya ya. Itu bro and sis. Kemudian di sini ada engine-nya sudah engine start stop ya. Jadi kalau mau mulai menyalakan mesin tinggal pencet saja. Jangan lupa begitu juga untuk mematikannya. Sip, kan udah canggih ya. Cakep banget deh pokoknya. Nah, di bagian cluster speedometer untuk yang RPM dan kilometer di sini masih apa namanya, digital ya. Masih analog. Jadi masih berupa jam-jam bentuknya. Tapi yang tengah sudah bentuknya digital. Jadi di situ sudah bisa lihat apa namanya, gambar jam. Kita juga bisa melihat
Kita pencet aja ya, kita bisa melihat torsinya kita, powernya kita gitu ya. Terus kemudian bisa juga tahu nih berapa suhu di luar ya, 35 derajat gitu ya bro and sis. Tuh kemudian ada average fuelnya tuh 116. Ngirit banget kan nih mobil ya. Kemarin saya keluar kota Jakarta Semarang 119. Gila keren kan, cuman isi bensin ya 200.000 lah. Gila Jakarta Semarang. Wow. Ngirit banget kan nih mobil ya. Oke deh pokoknya deh. Nah, di sini juga kita bisa lihat berapa menitnya ya untuk per kilometernya, driving time. Oke, ini mulai display jam dan tanggal nih. Kalau bro and sis lupa nih, kira-kira kalau kita lagi ganjil genap, nah bisa nyontek di sini nih, gitu ya. Terus ingat juga kita lagi bawa mobil apa nih, ganjil apa genap, gitu ya bro and sis ya. Oke, selain itu dari MID-nya sendiri, multi information display, kalau kita pencet yang lama, nah kita keluar dari setting mode, muncul ya setting mode-nya ya. Di sini bisa kita setting sendiri nih, mau distance unitnya bagaimana, fuel ekonominya bagaimana gitu ya, language-nya mau apa ya, fuel reset, temperature, oke, set sensor, clock setting ya, macam-macam ya, ada door lock, lights, anti-theft, display item, ada default juga gitu ya bro and sis. Jadi udah canggih lah mobil ini lah, oke banget ya. Oke bro and sis, demikian review singkat saya mengenai Suzuki Baleno tahun 2019 ya. Oke, nantikan video saya selanjutnya bagaimana rasa mengendarai mobil Suzuki Baleno ini. Oke, jangan lupa tekan tombol share, like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa sebarkan ke seluruh saudara, kolega Anda ke seluruh dunia. Oke, ciao.